Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sedang dilawat oleh pengajaran di dunia ini yang hendak mengabaikan keutamaan Kristus, juga berusaha untuk mengabaikan otoritas Alkitab sebagai kebenaran yang disediakan oleh Allah untuk memandu kehidupan kita umat manusia di dalam dunia ini. Dan karena itu hari ini kita mesti berwaspada untuk seluruh pengajaran yang sedang diperdengarkan kepada kita, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial. Yang perlu kita ingat dengan baik adalah semua bentuk pengajaran yang menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menurut kesaksian firman Allah, itu pengajaran yang sesat. Dasar Alkitabnya kita bisa belajar di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Bahwa akan muncul pengajar-pengajar sesat yang tidak mengakui dengan sungguh bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia demi dan untuk keselamatan kita umat manusia. Karena itu memang kita mesti berwaspada dan secara selektif untuk bisa mengambil keputusan terkait dengan pengajaran-pengajaran yang sedang berkembang di dalam dunia ini dan yang berusaha untuk menghilangkan keutamaan Kristus itu di dalam kehidupan kita terkait dengan keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Kita harus ingat bahwa setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka murka Allah ada di atas hidupnya. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-36 menegaskan itu kepada kita. Barang siapa kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di ada. Saya memberi penegasan-penegasan ini kepada kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan berbagai pengajaran yang terjadi di dalam dunia saat ini. Hari ini ada yang namanya kebijakan progresif yang dibawa oleh Pastor Brian Siwarta.
yang memang di dalam pengajarannya mengabaikan keutamaan Kristus, bahwa seseorang bisa diselamatkan tanpa Yesus Kristus. Bahkan tidak ada yang namanya sorga dan neraka. Bahkan Alkitab bukanlah satu-satunya yang mengajarkan tentang kebenaran, yang punya tinggi. Karena itu memang kita harus mewaspadai pengajaran-pengajaran ini. Bagian kitab suci yang kita pelajari pada hari ini dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, hendak mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena karya Yesus Kristus. Sebelum Kristus datang ke dalam dunia dan melakukan karya terbesar, kita sesungguhnya adalah setru Allah. Karena kita adalah setru Allah karena dosa, maka jalan menuju pada kehidupan itu telah ditutup oleh Allah. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sudah menegaskan itu kepada kita. Akan tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, karenanya Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian firman Allah mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa di Yesus Kristuslah kita punya keberanian untuk memperoleh jalan masuk kepada Bapa. Tanpa Kristus kita tidak punya jalan masuk kepada lagi. Dan siapakah Kristus itu sehingga Dia begitu penting dan berarti untuk keselamatan kita umat manusia? Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, Yesus sendiri menegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Selanjutnya kita mesti ingat dengan baik bahwa yang memiliki kerajaan kekal, yang mempunyai kerajaan kekal itu adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Alkitab dengan tegas mengingatkan kepada kita, jika kita mau mengalami keselamatan, maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa kembali kepada Bapa, untuk mengalami kehidupan dalam kerajaan kekal. Yesus Kristus satu-satunya. Dan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-11 menegaskan kepada kita bahwa kerajaan kekal itu adalah milik Yesus Kristus.
Karena itu bagaimana mungkin kita bisa mengalami keselamatan dan memasuki kekekalan tanpa Kristus, sementara Dia adalah pemiliknya. Dua Petrus pasal pertama ayat yang ke-11 menegaskan itu kepada kita. Itulah sebabnya di dalam bacaan firman Allah tadi, yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 menegaskan bahwa karena Yesus Kristus itu kita memperoleh jalan masuk kepada Bapa untuk selanjutnya mengalami kekekalan dalam kerajaan kekal dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu perhatikan dengan baik bacaan firman Allah yang kita pelajari pada hari ini, bahwa oleh Yesus Kristuslah kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bahkan oleh Yesus Kristuslah kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Karena itu kita tidak mungkin bisa sampai kepada Allah dan mengalami kehidupan dalam kekekalan tanpa Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita mesti ingat dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 menegaskan bahwa setiap pengajaran yang di dalamnya tidak mengakui Yesus Kristus adalah pengajaran yang sesat. Hari ini dalam kebaktian utama kedua ini dapat diperhadapkan 115 pengurus kategorial kaum bapa di jemaat Koinonia. Mengapa di dalam gereja terpanggil begitu banyak orang untuk ada dalam barisan pelayanan? Supaya lebih banyak di antara kita berdiri dan bersaksi dan mengingatkan kepada umat Tuhan yang kita gembalakan itu tentang keutamaan Kristus sebagai yang telah berkarya untuk keselamatan kita. Karena itu kaum bapa yang akan diperhadapkan pada hari ini harus benar-benar kokoh, benar-benar teguh dan berani untuk mewartakan warta keselamatan ini. Supaya banyak jiwa tidak terhempas keluar dari persekutuan dengan Kristus, yang karenanya kita memperoleh jalan masuk dalam kerajaan kekal. Kita berharap bahwa dalam perjalanan jangan sampai hanya pengurus intisar, ya. Tapi hari ini kita sudah dengar bahwa kekristenan sehubungan dengan pengajaran imannya yang berhubungan dengan keutamaan Kristus dan otoritas kitab suci
itu sedang dilanda oleh berbagai-bagai pengajaran sesat. Karena itu mesti ada yang berdiri mewartakan warta keselamatan ini kepada setiap umat Tuhan. Dan kaum bapa adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai pribadi yang tepat dalam tugas pewartaan dimaksud. Dan nanti pada sore hari pada jam 5 ada 189 pengurus kaum perempuan yang akan diperhadapkan juga. Sehingga ada gerakan bersama baik kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk berdiri dengan kokoh di hadapan Allah dan mau mewartakan bahwa Kristus itu utama. Dia pemilik kerajaan kekal. Dan supaya kita bisa sampai kepada Bapa, Dia telah berkarya untuk itu. Karena itu kita mesti beriman sungguh kepadanya. Karena itu kepada saudara-saudara yang telah terpanggil untuk ada dalam kerjaan pelayanan yang kudus ini, karena saudara sungguh telah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kehidupan iman yang telah dimiliki oleh saudara-saudaraku sekalian haruslah ditambahkan kepada imanmu beberapa hal, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Hal ini mesti ditambahkan pada imanmu yang sudah bertumbuh dan terpanggil dalam pelayanan ini. Jadi jangan sampai kaum bapa yang bilang potong sulama jadi anggota gereja jadi tidak baca Alkitab untuk tambah pengetahuan dari pengajaran kitab suci. Jangan sampai dapat tugas untuk pimpin ibadah bilang potong sulama jadi tidak siap diri. Nanti semua jalan baru pikir-pikir sebentar sampai di saya omong apa ya. Jangan. Imanmu harus ditambahkan dengan pengetahuan, yakni mesti belajar penuh waktu, memeriksa apa kata Tuhan dalam kitab suci, supaya pengetahuan kita menjadi lengkap, sehingga kaum bapa tidak mudah digoncangkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran hari ini yang hendak menggerogoti kehidupan iman kita. Juga harus hidup dalam kebajikan. Jangan kaum bapa masih tukang pukul istri, jangan. Ya. Jangan kaum bapa juga masih hidup dalam perseteruan, permusuhan dengan sesamamu. Jangan.
Jangan kaum bapak masih gunakan waktu untuk pas ada kesempatan orang mati, lalu mulai pakai sudah kesempatan bola guling. Atau ada tio, tambah-tambah lagi oli samping masuk. Jangan, bebaskan dirimu dari hal-hal yang tidak membantu pertumbuhan imanmu. Karena hari ini masih ada ramai bola guling dan minuman-minuman keras, sehingga orang pulang rumah sudah terhuyung-huyung, tak goyang-goyang, baru masuk rumah. Kita memang harus mawas diri dengan sungguh. Apalagi kita telah terpanggil dalam pekerjaan pelayanan yang kudus. Wahyu 14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus dan turuti perintah Tuhan serta beriman kepada Yesus Kristus. Ingatlah, melalui karya Kristus kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita diberi karunia. Roma 6 ayatnya yang ke-14. Karena itu bebaskanlah dirimu dari keinginan-keinginan duniawi, demi dan untuk kesalehan hidupmu, kekudusan hidup masuk dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang sekarang dipercayakan kepada saudara-saudara sekalian. Ini tidak hanya untuk kaum bapak yang diperhadapkan hari ini, tetapi untuk seluruh kehidupan umat Allah. Mari kita perhatikan ini dengan baik dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.